289, episode 54 Raja Iblis Slayer 5. Hancurkan, pedang naga ganda. Mendengar kata-kata Li Jihye, kekuatan sihir meledak dari dua pedang. Sesuatu yang menyerupai naga biru terbang maju untuk merobek leherku. Pedang naga ganda, pedang terkuat di semenanjung Korea dan peninggalan Duke of Loyalty dan Warfare bersinar. Saya melihat lintasan kendo dan menggunakan Way of the Wind dan Electrification. Kamu jadi lebih kecil. Dari mana inkarnasi ini berasal? Petik 2. Laksamana Li Jihye. Dia bertahan hingga skenario ke-95 dan merupakan salah satu dari 100 orang paling kuat di Ways of Survival. Namun, ini adalah cerita ketika dia masih hidup. Jika saya ingat, dalam novel aslinya, Li Jihye dari putaran ke-1863 telah lama meninggal. Lalu siapa Li Jihye yang ada di depan mataku? Aku terbang pada ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh pedang naga ganda dan berteriak, Li Jihye, berhenti. Saya bukan musuh. Petik 2. Apa? Kamu kenal aku? Memang? Aku agak terkenal. Dia menggumamkan kata-kata tak tahu malu dan mengambil pose. Saya tahu apa teknik ini. Bunuh instan. Keterampilan hebat dalam Ways of Survival dan keterampilan menakutkan yang membunuh lawan manapun dengan satu pukulan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa memotong bak kecil seperti kamu? Aku menghadap mata Li Jihye dan merinding. Kemudian Li Jihye menghilang dalam sekejap. Pedang tak terlihat diarahkan ke leherku dan aku secara naluriah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya berteriak, Yo Jong Hyuk. Bayangan sebesar rumah menutupi mata saya dan suara kuat logam bertabrakan terdengar. Yo Jong Hyuk memblokir pedang di sisiku dan Li Jihye mengayunkan pedang naga ganda ke Yo Jong Hyuk. Ada goresan kecil pada pedang Heaven Shaking Sword. Kill instan adalah teknik yang kuat. Kalau saja lawannya bukan Yo Jong Hyuk. Di babak 1863, Yo Jong Hyuk lebih dekat dengan mesin pembunuh daripada orang lain. Keputusannya tidak bisa dibalik. Begitu dia memutuskan untuk membunuh seseorang, dia akan membunuh mereka. Yo Jong Hyuk menembus ambang transendensi dan mengayunkan pedangnya. Li Jihye didorong oleh celah kekuatan dan jatuh ke tanah. Yo Jong Hyuk, yang memegang kendali, jatuh ke arah Li Jihye. Yo Jong Hyuk, berhenti. Saya berteriak karena ada suara keras dari tanah. Saya melihat Li Jihye jatuh di debu dan Yo Jong Hyuk membidiknya. Yo Jong Hyuk tidak berhenti pada kata-kataku. Percikan probabilitas ada di sekitarnya. Depresi regresi telah dirilis. Kenangan indah. Kenangan indah. Petik 2. Yo Jong Hyuk berhenti. Jangan bunuh dia. Kamu tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Saya tidak tahu mengapa Li Jihye ini hidup. Namun, ada satu hal yang saya tahu. Paling tidak, Yo Jong Hyuk seharusnya tidak membunuhnya. Li Jihye bangkit dari debu dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Ayo Raja Tertinggi. Kali ini aku akan membunuhmu. Petik 2. Sepertinya ini bukan pertama kalinya Li Jihye dan Yo Jong Hyuk bentrok. Saya tidak bisa mengerti bagaimanapun saya memikirkannya. Sungguh aneh bahwa Li Jihye yang mati telah selamat, apalagi menjadi musuh Yo Jong Hyuk. Tunggu, Li Jihye, hentikan ini. Kami tidak punya niat untuk bertarung. Petik 2. Li Jihye tidak berhenti. Gerakan Yo Jong Hyuk menjadi pasif karena perintahku. Bila Li Jihye memotong kulit dan darah mengalir dari Yo Jong Hyuk. Dalam keadaan depresi regresi, dia tidak bisa mengambil langkah-langkah pertahanan yang efektif. Namun, jika aku memberi perintah menyerang maka dia akan bergegas ke Li Jihye seperti sebelumnya. Sial, saya masih mempertahankan elektrifikasi sehingga saya naik ke bahu Yo Jong Hyuk dan berteriak pada Li Jihye. Hentikan, dasar bocah. Yo Jong Hyuk adalah tuanmu. Petik 2. Menguasai. Apa ini omong kosong? Aku tidak pernah memiliki monster ini sebagai tuan. Petik 2. Mata Li Jihye bersinar terang. Tuanku adalah orang yang jauh lebih hebat. Aura 5 warna mengalir dari bilah Li Jihye. Saya secara refleks mengaktifkan sudut pandang pembaca Mahatau. Apapun serangannya, mudah dihindari jika arahnya diketahui. Aktivasi skill dibatalkan karena kurangnya pemahaman tentang orang itu. Bahkan jika pemahaman saya dengan Yo Jong Hyuk rendah, ada sesuatu yang aneh. Li Jihye bukan manusia yang rumit. Paling tidak, Li Jihye yang saya tahu. Karakter, Li Jihye, telah mengaktifkan stigma, Song of the Sword level 10. Apakah dia akan melakukan ini? Lalu saya punya ide. Saya mencengkeram iman yang tak terpatahkan dan memunculkan stigma. The Stigma, Song of the Sword level 5, telah digunakan. Ekspresi Li Jihye terkejut ketika dia mengkonfirmasi 5 warna naik dari pedangku. Dia sepertinya belum memperhatikan. Bagaimanapun, stigma ini bergantung pada kebetulan. Mari kita lihat siapa yang lebih beruntung. Li Jihye adalah pemain pertama. String melayang di udara dan tulisan Duke of Loyalty and Warfare mengalir. Hari ke-10. Langit cerah. Setelah sarapan, saya pergi bekerja di Donghun TL, gedung pusat di mana urusan pemerintahan daerah dilakukan. Bingo, aku bisa melihat ekspresi Li Jihye berubah. Song of the Sword adalah keterampilan yang dikembangkan berdasarkan buku harian Duke of Loyalty dan Warfare. Jika tidak ada keberuntungan maka efek tidak akan dipicu. Lalu giliranku. Hari ke-28. Langit cerah. Saya menembakkan 10 putaran 5 dengan busur.
Dalam 5 putaran, saya mencapai semua target. Dalam 2 putaran, saya mencapai 4 target dan dalam 3 putaran, saya mencapai 3 target. Baut api keluar dari pedangku. Mata Li Jie melebar dan dia melangkah mundur. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, menatapmu dengan heran. Li Jie memadamkan api membakar kerahnya dan berteriak, siapa kamu? Bagaimana Anda menggunakan stigma sponsor saya? Petik 2. Ayo kita bicara. Aku akan memotong anggota tubuhmu dan kemudian kamu akan menjawab dengan lurus. Mungkin seranganku membuatnya kesal, tetapi ekspresi Li Jie menjadi sedikit serius. Aku tidak tahu sponsor apa yang kamu miliki tetapi mereka akan menerima cedera besar. Li Jie mengeluarkan pedang baru. Anehnya, itu adalah barang yang saya juga tahu. Pedang pemenggalan setan 4 yin. Dalam semua putaran yang telah saya baca, tidak ada memori Li Jie memegang pedang pemenggalan iblis 4 yin. Gayung besar, beri aku kekuatan. Mendengar teriakan Li Jie, beberapa bintang bersinar di langit. Biduk awalnya terdiri dari 7 rasi bintang. Namun, ini adalah skenario terakhir dan hanya 4 bintang yang bersinar karena beberapa telah mati. Cahaya menyilaukan mengalir dari 4 yin Demonic Beheading Sword saat berevolusi menjadi peninggalan bintang. Jelas apa yang akan dilakukan Li Jie. Pedang pemenggalan setan 4 yin memiliki kekuatan mengerikan untuk memutus hubungan antara sponsor dan inkarnasi untuk waktu yang singkat. Ngomong-ngomong, ekspresi Li Jie ke arahku aneh. Kamu, tidak ada tautan. Tentu saja, saya sekarang menyatu dengan tubuh inkarnasi saya. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, sedang melihat inkarnasi, Li Jie. Li Jie yang kagum mundur selangkah. Lalu giliranku, aku mengeluarkan pedang yang sama yang dipegang Li Jie. Bagaimana? Bagaimana bisa? Aku melompat dari pundak Yo Jong Hyuk dan berpegangan pada pedang pemenggalan iblis 4 yin yang mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Saat mata Li Jie yang ceroboh melebar, lintasan Way of the Wind bergerak di atas kepalanya. Ada percikan api dan Li Jie menjerit kesakitan. Aek! Bintang Dewa Perang Maritim yang membelanya berkedip-kedip. Saya mundur. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, marah padamu. Saya mengerti. Saya telah berencana untuk memutuskan hubungan Dewa Perang Maritim dengan Li Jie untuk menetralisir Li Jie, tetapi gagal. Mata Li Jie memucat. Duke of Loyalty dan Warfare dari skenario ke-95 akan turun di depan mataku. Aku buru-buru memeriksa air di daerah sekitarnya. Segalanya berakhir jika armada hantu dipanggil ke sini. Anak sungai Cheonggyecheon naik di udara. TL catatan, aliran ada percikan ketika ilusi armada hantu mulai muncul satu persatu. Sialan, aku secara refleks melihat botol plastik di belakangku. Lebih tepatnya, itu di bunga yang ditancapkan. Haruskah saya meminjam kekuatan malaikat agung? Apakah mereka akan meminjamkan kekuatan mereka? Li Jie di depanku bukan, jahat. Duke of Loyalty and Warfare. Tolong hentikan. Kemudian suara seorang pria serius terdengar. Tangan seorang pria seperti beruang menunjuk ke bahu Li Jie. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, sangat marah. Rasi Bintang, Master of Steel, mengirimkan tatapan dingin. Itu adalah pertempuran antara Rasi Bintang. Duke of Loyalty and Warfare lah yang mengundurkan diri terlebih dahulu. Ilusi Ghost Fleet menghilang dan Li Jie ambruk di tanah. Kemudian seorang pria muncul dari belakang Li Jie. Kamu juga ada di sini. Aku menatap kosong pada pria itu. Saya tidak tahu berapa kali saya akan terkejut hari ini. Apa yang kamu lakukan, Hyun Sung Ahjusi? Dia ada di pihak Yo Jong Hyuk. Petik 2. Itu belum ditemukan. Skenario ke-25 atau ke-95. Babak ketiga atau babak 1863. Li Hyun Sung adalah Li Hyun Sung yang saya tahu. Saya hampir tidak berhasil menahan beberapa air mata. Saya Li Hyun Sung. Bisakah saya menanyakan nama Anda? Petik 2. Petik 2. Saya Kim Dokja. Li Hyun Sung sepertinya sangat menderita dan aku bisa melihat bekas luka tebal di dahinya. Ada banyak bekas luka di otot-ototnya yang seperti baja. Saya mencoba menenangkan pikiran saya yang bingung. Seperti Li Jie, Li Hyun Sung adalah orang yang tidak bisa hidup sekarang. Di babak 1863, Yo Jong Hyuk kehilangan semua temannya. Li Hyun Sung berkata, Dokja Si, kami tidak berniat memusuhi Anda. Kami hanya perlu Yo Jong Hyuk di sana. Petik 2. Senyum yang indah tetapi saya bisa membaca ketenangan di belakangnya tanpa banyak kesulitan. Li Hyun Sung ini telah berhasil melewati 94 skenario. Jika aku mengancamnya sedikit, Li Hyun Sung akan mencoba untuk menyingkirkanku dengan cara yang lebih menyeluruh dan efektif daripada Li Jie. Aku bertanya dengan nada tenang, mengapa kamu membutuhkan Yo Jong Hyuk? Dia memiliki kunci untuk menyelesaikan skenario ini. Saya tahu apa skenario ke-95 itu dan bisa melihat bahwa kata-kata Li Hyun Sung benar. Ngomong-ngomong, itu bukan satu-satunya hal yang membuatku penasaran. Berapa banyak orang dalam kelompokmu? Hah? Jika Anda telah mencapai skenario ke-95 maka Anda harus memiliki grup. Ah, kelompokku adalah Jihye. Jika kamu berbohong padaku sekali lagi, aku tidak akan mempercayai kata-katamu di masa depan. Ekspresi Li Hyun Sung mengeras. Saya terus berbicara, apakah Anda pemimpinnya? Apakah itu Li Hyun Sung Si? Petik 2.
Mata Lee Hyun-sung bergetar. Memang, dia adalah pria yang tidak pandai menyembunyikan emosinya, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Bahwa mata yang kabur membuatku percaya diri. Lee Hyun-sung dan Lee Ji-hye berada di kelompok yang sama tetapi mereka bukan pemimpin. Putaran 1863, ini bukan putaran 1863 yang saya tahu. Kepalaku tenang karena ada hipotesis yang pasti. Kalau dipikir-pikir, banyak hal yang bisa dipahami. Pemahaman saya tentang Yo Jong-hyuk anehnya rendah. Alasan mengapa Lee Ji-hye dan Lee Hyun-sung bertahan ketika mereka seharusnya mati. Ada orang lain selain saya. Seseorang yang tidak ada dalam novel asli aktif di babak ini. Jika kamu ingin Yo Jong-hyuk, tolong arahkan aku ke pemimpinmu. Lee Hyun-sung menggelengkan kepalanya. Itu sulit. Aku tidak tahu apa yang kamu dan Yo Jong-hyuk maksud. Petik 2. Kamu tidak harus begitu waspada. Seperti yang Anda lihat, saya lemah dan Yo Jong-hyuk saat ini aman. Dia mendengarkan kata-kataku dengan cukup baik. Petik 2. Sungguh sial. Bagaimana bisa bajingan itu mendengarkan siapapun? Petik 2. Lee Ji-hye memiliki pemahaman yang cukup bagus tentang Yo Jong-hyuk. Lee Hyun-sung juga penuh dengan rasa tidak percaya. Kim Dok-jasi, apakah kamu teman Yo Jong-hyuk? Pendamping. Tepat sekali. Petik 2. Aku tidak percaya itu. Saya tahu bahwa Yo Jong-hyuk tidak memiliki teman. Petik 2. Aku akan menunjukkan kepadamu buktinya. Yo Jong-hyuk. Petik 2. Yo Jong-hyuk menatapku. Angkat pedangmu. Yo Jong-hyuk mengambil Heaven Saking Sword. Lee Ji-hye berteriak. Hanya sebanyak itu. Yo Jong-hyuk, kemarilah. Saat Yo Jong-hyuk mendekat, Lee Ji-hye yang ketakutan bersembunyi di belakang Lee Hyun-sung. Hyun-sung Jusi. Hati-hati, dia akan menyerang. Yo Jong-hyuk, duduklah. Yo Jong-hyuk duduk. Mulut Lee Ji-hye dan Lee Hyun-sung terbuka lebar. Sungguh luar biasa. Yo Jong-hyuk yang mereka tahu tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Saya merasa sedikit kasihan padanya, tapi itu seharusnya baik-baik saja karena saya sering dipukuli kemarin. Lee Ji-hye dan Lee Hyun-sung tampak seperti mereka sedang menonton sirkus dan aku tersenyum pada mereka. Apalagi yang ingin kamu coba? Haruskah aku memberinya makan kotoran? Petik 2. Mereka saling melirik setelah mendengar kata-kataku. Lee Ji-hye melambaikan tangannya dan Lee Hyun-sung menghela nafas panjang. Ikuti aku. Pangkalan mereka tidak jauh. Namun, karena hal-hal yang tidak disebutkan namanya, yang muncul di sepanjang jalan, butuh waktu lebih lama dari yang saya kira. Butuh waktu sekitar 2 jam saat kami berkeliaran di sekitar reruntuhan untuk menghindari monster. Di kejauhan, sebuah bangunan yang tampaknya menjadi benteng mereka muncul. Ini tempatnya. Di sana, saya bertemu seseorang yang mengenakan mantel yang sama dengan saya. TL, Rainbow Turtle.